ketika kita sedang berkegiatan alam, yaitu ada hipoglikemi dan juga hipotermi. Nah, oke, jadi kenapa sih emang kita harus bahas dua kasus ini? Karena selama kita berkegiatan alam, itu kan sebenarnya tujuan kita adalah untuk rekreasi ya. Yang pertama untuk rekreasi, terus meningkatkan kualitas fisik, dan juga pastinya karena dia bisa membuat kita senang gitu, nantinya pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan mental kita juga. Tapi di sisi lain, kegiatan ini bisa juga memunculkan risiko-risiko kesehatan jika persiapannya kurang baik. Nah, karena dua kasus tadi yang memang cukup sering muncul, maka mari kita diskusikan bersama di sini. Tapi sebelum kita mulai untuk berdiskusi dan sharing di sini, alangkah baiknya jika kita memulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, selanjutnya tidak lupa kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum kita memulai webinar hari ini. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk boleh menyalakan kameranya agar lebih terlihat lagi antusiasmenya. Lalu boleh juga diaktifkan virtual background-nya yang sudah dikirimkan. Oke. Nah, selanjutnya tanpa berpanjang-panjang lagi, sekarang kita boleh langsung menyambut pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Kevin atau yang biasa disapa Kang Kevin kalau di AMP. Oke, Mangga Kang mungkin mau on mic dulu Kang untuk menyapa audiens hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, semua. Semoga semangat ya hari Sabtu pagi untuk ikut kegiatan ya refreshing ilmu atau mungkin penambahan ilmu hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat semua yang hadir di sini ya. Baik, jadi teman-teman, Kang Kevin ini merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam, lalu merupakan penggiat kegiatan alam juga. Sudah sering melakukan pendakian ya Kang ke Gunung Rinjani, Kerinci, Ya. Semeru, Sumbing, Sendoro, dan Raung.
Lalu sebelumnya selama di AMP juga sudah pernah menjadi komandan operasi dan pengajaran di pendidikan dasar. Jadi beliau merupakan seseorang yang merangkum perencanaan operasi dari pendidikan dasar AMP sehingga sudah tahu nih ilmu-ilmu apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat kegiatan alam. Lalu merupakan tim medik dari Halimun Salak Trail Run, sudah menjadi pembicara berbagai seminar dan talk show. Oke. Mungkin Kang Kevin, sebelum kita mulai ke materi utamanya, boleh sharing sedikit ketika Kang Kevin sedang berkegiatan bersama teman-teman atau sedang menjadi tim medis dari kegiatan pecinta alam di luar AMP, apakah pernah nih nemu kasus-kasus alam terbuka, terutama hipoglikemi dan hipotermi? Nah, iya, makasih, Mahda. Jadi, saya ini seorang dokter spesialis tapi pecinta alam ya. Jadi itu agak bertolak belakang kehidupannya karena dokter spesialis penyakit dalam tuh nggak punya waktu, sementara kita kalau mau berkegiatan alam tuh harus punya waktu ya. Tapi semua juga kayak gitu ya, disempet-sempetin. Dan seringnya memang kalau dalam kegiatan-kegiatan alam seperti ini jatuh ke kondisi hipoglikemi, kondisi hipotermi itu lebih sering daripada yang kita ketahui ya. Bahkan dalam keadaan pendakian yang baik-baik saja itu tetap akan bisa ada kejadian seperti itu, tapi mungkin sifatnya ringan. Dan nanti akan kita bahas ya, apa sih perbedaan dari klasifikasi ringan, sedang, dan berat dari tiap-tiap permasalahan tersebut. Apakah mungkin para peserta yang hadir di sini pernah sebetulnya mengalami kejadian hipoglikemi ataupun hipotermi, tapi nggak sadar itu terjadi. Karena sangat mudah di saat misalnya nih saya buru-buru, oh, pengen naik turun gunung cepat, terus ya udahlah bawanya packingnya ringan, makannya bawa sedikit, light packing, ternyata tidak mengakomodir kebutuhan kalori atau kebutuhan energi yang kita butuhkan dalam berkegiatan tersebut. Bisa aja sebenarnya kita sedang menjalani fase hipoglikemi di tengah-tengah kegiatan, tapi kita nggak sadar. Alhamdulillah kita selamat gitu, karena di sisi lain juga tubuh manusia itu didesain dengan luar biasa ya untuk bisa mengakomodir semua hal-hal di luar dugaan yang terjadi gitu. Jadi kejadian yang paling sering saya alamin itu adalah kesurupan. Dalam bentuk kesurupan, padahal sebetulnya itu sesederhana kejadian hipotermia atau hipoglikemia saja. Begitu. Nanti kita akan bahas. Saya rasa topik ini mungkin akan menarik karena eh, ini ya, saya rasa ini fundamental dan dasar ya dari pendakian ataupun kegiatan alam untuk memastikan suplai makanan itu terjaga. Begitu. Barangkali seperti itu, Bu Mahda ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang. Nah, jadi teman-teman udah dengar sendiri ya bahwa hipoglikemi atau kekurangan gula darah, terus hipotermi atau penurunan suhu tubuh ini memang sering banget nih terjadi walaupun memang belum sampai yang parah. Jadi gejala-gejalanya memang belum terlalu dirasakan. Nah, oke, jadi boleh nih mungkin kita langsung aja bahas ke materi utamanya ya, Kang. Yuk. Oke. Ya, kepada Kang Kevin dipersilahkan, Kang. Oke, terima kasih. Eh, Bismillah. Slide-nya udah ada? Ah ya, ada ya. Oke, jadi sebelumnya perkenalan sekali lagi, saya Kevin Fahri Muhammad, dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas utamanya di area Garut, Jawa Barat. Saat ini saya lagi di Samarinda, tapi ya, jadi maaf bajunya agak terlalu formal karena saya kebetulan sedang seminar, tapi kebetulan pas juga ini karena kita memperingati Hari Kemerdekaan, jadi alasannya bisa karena saya cinta Indonesia juga ya, makanya saya pakai batik. Eh, Oke, jadi untuk permasalahan yang akan kita bahas hari ini ya, saya rasa sudah cukup tergambarkan dari judul seminarnya, yaitu Merdeka dari Hipotermi dan Merdeka dari Hipoglikemi. Kita harus bebas dari penjajahan penyakit-penyakit tersebut. Dan ini saya ulas sekali lagi bahwa menjadi sangat penting karena dalam berkegiatan apapun, kita mau kerja, kita mau jalan-jalan, nggak mungkin lepas dari makanan. Dan kenapa kita nggak mungkin lepas dari makanan? Karena makanan itu fungsinya adalah menyuplai energi buat kegiatan yang ingin kita lakukan, apapun itu, dimanapun itu. Jadi kita akan mulai dari yang paling penting dulu, yaitu mengenai hipoglikemia. Slide. Jadi hipoglikemi ini terminologi atau
tata bahasa yang cukup kompleks ya, tapi bahasa ringannya adalah kurang gula ya. Kenapa gula ini jadi masalah kalau kita kekurangan, dan kenapa hipotermi ini juga jadi penting, di mana hipotermi itu adalah kurangnya suhu tubuh ya, suhu tubuh yang terlalu rendah. Ini sama-sama berbahaya, tapi mana yang lebih bahaya nanti kita akan simpulkan di akhir setelah kita diskusi bareng-bareng. Oke, slide. Nah, ini adalah bukti bahayanya. Saya sambil ngopi ya. Jadi para peserta kalau misalnya mau berkegiatan ngunyah-ngunyah atau nyeruput-nyeruput sesuatu juga nggak apa-apa. Saya juga akan mencontohkan hal-hal seperti ini. Nah, ini artikel-artikel yang kita ambil secara acak, secara random, mengenai kejadian-kejadian yang tadi kita sebutkan, hipotermi, hipoglikemi. Ternyata cukup banyak, dan ini baru sekilas dari semua artikel yang mungkin bisa teman-teman temukan di dunia maya ya. Oh, ada 4 remaja hipotermi, udah berempat masih aja kedinginan ya. Terus ada yang hipoglikemi, oh udah ini tinggal di tenda jadi kedinginan sampai innalillahi yang meninggal. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin bisa jadi pertanyaan, kenapa udah di tenda, harusnya tenda tuh bisa memberikan kehangatan, tapi masih aja hipotermia. Dan nanti teman-teman akan simpulkan bahwa hipotermia itu tidak hanya terjadi karena dia suhunya dingin, tapi bisa juga karena ada kurangnya asupan makanan. Oke? Ya, coba slide. Oh, ini masih ada lagi nih. Hipotermia, ada yang hipotermia dan asma, ada yang banyak yang hipotermia ya. Nah, makanya tadi saya bilang ini hipotermia dikatakan sebagai penyebab kematian, tapi yang mungkin kita nggak sadar, jangan-jangan awalnya nih masalahnya hipoglikemia atau kurang gula, bukan hanya karena kedinginan saja. Dan nanti kita akan bahas lebih detail ya. Oke, slide. Masalah hipoglikemia atau kurangnya gula. Jadi teman-teman bisa baca di slide bahwa yang disebut sebagai hipoglikemia adalah kalau gula darah itu kurang dari 70 pada saat pemeriksaan darah. Sekarang sudah banyak ditemukan di online shop, kalau misalnya mau periksa gula darah tuh pakai alat yang di sebelah kanan. Itu kanan atau kiri sih? Kanan ya. Itu namanya glukometer. Aku cek itu adalah merek ya. Jadi pakai istilah yang nggak bermereknya ya. Glukometer. Fungsinya apa? Jadi kalau kita ditusuk jarinya, di ujung jari kita itu kan ada pembuluh darah. Keluar darah itu akan bisa kita deteksi gula darah di ujung jari kita. Eh, Harapannya adalah hal gula darah di ujung jari kita itu merepresentasikan gula darah di seluruh tubuh kita. Karena tubuh kita itu adalah satu sistem pengaliran darah yang memastikan seluruh area tubuh, mulai dari tangan, kaki, kepala, organ-organ dalam seperti paru-paru, jantung, ginjal itu mendapatkan suplai gula yang cukup. Dan itu kan di faktor yang berperan di situ adalah pompa jantung juga ya. Jantung memompa darah, darah adalah cairan. Jadi fungsi pengaliran gula darah ini sangat bergantung terhadap kecukupan cairan, kecukupan konsentrasi gula di dalam darah, kemampuan jantung memompanya, dan tentu ada banyak-banyak mikrofaktor lain. Tapi kita pegang 3 ini dulu aja. Ya. Jadi kalau gula darah itu terlalu rendah, fungsi-fungsi tubuh dasar tuh akan sulit dijalankan. Karena untuk bisa menjalankan mobil harus pakai bensin, untuk bisa nyalain lampu di rumah harus pakai listrik, dan untuk bisa menggerakkan tubuh kita harus pakai gula. Ya. Apa yang akan terjadi kalau gula darah kita rendah? Ya tidak berfungsi, tapi fungsi apa yang akan berhenti terlebih dahulu? Nah, yang harus dipahamin dalam webinar ini adalah fungsi tubuh itu akan selalu punya mekanisme kompensasi atau mekanisme istilahnya ya rencana cadangan lah, kalau seandainya memang hal-hal yang kita harapkan terjadi, misalnya gula darah itu bisa stabil, menyuplai kebutuhan energi itu misalnya tidak terjadi, tubuh punya mekanisme untuk kegawat daruratan tersebut. Mekanismenya adalah dia akan mengorbankan organ-organ tubuh yang paling tidak penting terlebih dahulu. Di tubuh yang paling penting itu 2, jantung sama otak. 2 itu yang paling penting ya menurut tubuh kita. Nah, kalau di antara 2 ini, kira-kira mana yang akan berhenti terlebih dahulu? Kalau misalnya gulanya hanya cukup untuk menyuplai salah satu. Nah, bodohnya tubuh kita adalah yang akan berhenti duluan adalah jantung. Karena tubuh kita tuh menganggap bahwa tubuh itu adalah otak. Ya. Jadi jantung berhenti, ujung-ujungnya, nah itu harus banyak gula aren. Setuju, salah satu caranya. Nanti kita akan nyampe ke sana. Ya.
Jadi jantung itu akan berhenti sehingga akhirnya otak akan berhenti dan itu yang akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan keselamatan ketika mengalami hipoglikemia ataupun hipotermia karena mekanismenya akan sama. Apabila kita mengalami hipotermia nanti fungsi tubuh juga akan terganggu dan yang mana yang akan diperselamatkan paling diutamakan adalah fungsi otak gitu. Nah, next slide. Jadi itu hipoglikemi. Penyebabnya apa? Sangat mudah dijelaskan bahwa dia adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan asupan. Kalau kita kurang makan gula di saat aktivitas kita butuh banyak gula, ya pasti kita akan hipoglikemia gitu. Atau misalnya kita tidak beraktivitas gitu, tapi gula yang kita makan juga tidak mencukupi kebutuhan gula darah harian, itu akan hipoglikemia karena tubuh kita itu punya fungsi otomatis yang harus berjalan sepanjang waktu 24 jam. Ibarat kita punya kulkas. Kulkas nggak kita buka juga tetap akan menghabiskan listrik. Tubuh kita punya mekanisme yang harus berjalan secara otomatis. Itu namanya fungsi otonom. Jadi jantung akan terus berdetak biarpun kita tidur ataupun kita beraktivitas. Pernafasan akan terus berlangsung selama kita hidup ya. Apapun yang sedang kita lakukan. Fungsi filtrasi ginjal, kita akan terus memproduksi air pipis. Itu semua butuh energi, nggak ada yang gratis di dalam mekanika tubuh kita. Jadi itu membutuhkan gula juga. Ya. Kasarnya, secara perhitungan kita butuh sekitar 30 kalori, 30-40 kalori per jam untuk menunjang fungsi-fungsi tersebut. Jadi itu bisa dihitung-hitung ya, kalau teman-teman suka berhitung, dihitung aja sebenarnya bisa nggak sih kita bertahan hidup dengan gula aren aja seumur hidup kita? Bisa sebetulnya, cuman nggak akan sehat. Oke, berikutnya. Nah, mengenai hipoglikemia, ya kalau sudah kejadian nih hipoglikemia dengan segala pencegahan yang sudah kita upayakan, setidaknya harapan kami di sini adalah teman-teman bisa mengidentifikasi derajat beratnya hipoglikemia. Mengklasifikasikan berdasarkan derajat ringan, sedang, berat itu akan membantu teman-teman dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Karena yang namanya gangguan kesehatan itu nggak semuanya harus ketemu dokter. Pertama, tentunya kita harus menjaga supaya dari sehat nggak jadi sakit. Kalau udah sakit, di gunung nih ya, langkah selanjutnya yang harus kita pastikan adalah kita bisa melakukan penanganan pertama. Langkah ketiga adalah kalau ternyata penanganan pertama ini tidak mumpuni, tidak mampu memastikan keselamatan orang yang sakit ini, kita harus memastikan kita mampu menjembatani transfer orang tersebut ke temu dokter sehingga dia tidak sampai pupus di jalan gitu. Dan mengklasifikasikan ringan sedang berat itu akan membantu kira-kira dalam penanganan awal ini apakah perlu langkah lanjutan untuk mengevakuasi atau tidak. Begitu ya. Jadi masalah klasifikasi kalau dalam ilmu kedokteran kita pakai berdasarkan kadar gula darah yang diperiksa. Gula darah yang tadi pakai glukometer itu bisa menjadi patokan. Di sini kita bisa lihat ya kadar 70 atau 50 itu adalah penanda klasifikasi ringan maupun sedang. Jadi di bawah nilai 70 itu sudah masuk kriteria yang namanya hipoglikemia. Ya, biasanya bisa saja tidak bergejala. Dan itu yang tadi saya bilang ya, barangkali dalam kegiatan teman-teman ya mau mendaki gunung, mengarungi sungai, memanjat tebing, atau lompat indah, bisa aja di tengah-tengah kegiatan tersebut ternyata teman-teman hipoglikemi. Tapi karena nggak bergejala ya sudah. Nah, apakah kasus hipoglikemia kadar di bawah 70 gulanya harus dikasih pengobatan? Ya harus. Tapi mungkin teman-teman harus paham juga bahwa yang namanya pengobatan tuh nggak harus pakai obat. Makan itu bisa jadi obat. Begitu. Dan di sini kasus hipoglikemia tercermin sekali bahwa klasifikasi hipoglikemia ringan, obatnya adalah makan. Oke. Kalau hipoglikemia sedang, kadar gula di bawah 50, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ini sudah mulai kelihatan jelas ada masalah. Sudah mulai gemeteran, sudah ada rasa lemas yang dialami, kemudian jantung terasa berdebar-debar. Nah, kenapa sampai harus berdebar-debar sih jantung ini? Mekanisme yang tadi saya bilang, kita harus tahu bahwa gula darah itu akan dialirkan di dalam tubuh melalui pompa jantung. Karena jantung akan memastikan darah yang mengandung gula itu tersebar merata, terbagi ke semua bagian tubuh. Ya, jadi kalau jantung ini mendeteksi, oh ada misalnya ujung kuku kaki tidak dapat gula yang cukup, jangan-jangan kerjaan kerjaan saya nih si jantung ini yang ternyata nggak cukup
Dia langsung introspeksi diri dan dia langsung naikin denyutnya supaya suplai gulanya lebih deras ke bagian yang tidak kita dapat, yang dianggap tidak mendapat gula. Begitu. Itu respon respon alamiah ya. Gemetar kenapa? Gemetar itu adalah jeritan tubuh kita untuk bilang bahwa aku kurang gula gitu. Ya, gelisah, gemetaran itu kenapa? Juga karena otak. Jadi otak kita langsung ngasih sinyal untuk merasa khawatir terkait kondisi tubuh kita. Nah, pada level yang lebih berat, level 3 tuh ya, ini sebetulnya ada batas spesifik. Tidak seperti yang tertuang di slide ya. Batas spesifiknya itu adalah di bawah 30. Tapi kenapa tidak harus dituliskan dalam tabel ini? Karena mendeteksi itu akan jadi susah. Pada situasi level 3, hipoglikemia yang sangat berat, biasanya mekanisme kompensasi upaya tubuh kita untuk memberikan suplai tambahan dengan meningkatkan denyut jantung itu sudah akan mulai gagal. Karena tadi saya bilang ketika yang tersisa hanya gula untuk otak maupun jantung, yang mana yang akan dikorbankan? Jantung akan dikorbankan duluan untuk memastikan gula darah akan tetap sampai ke otak. Jadi biasanya jantungnya ini sudah tidak akan berdebar-debar lagi, bisa jadi lemah denyut jantungnya. Karena dia shutdown juga, dia mematikan fungsi juga. Terus kenapa bisa sampai nggak sadar? Karena dengan mekanisme yang cukup bodoh dari tubuh kita ini, ternyata setelah jantung berhenti, otak baru sadar, kalau jantung nggak pompa gula, gulanya nggak akan nyampe juga ke otak. Akhirnya turunlah kesadaran gitu. Sakit kepala karena tadi udah diambang batas dari kapasitas otak untuk mendapatkan respon gula. Gangguan penglihatan juga sama ya, udah ada gangguan dari fungsi otak. Semua yang tertuang di tabel kanan itu rata-rata adalah karena hipoglikemia berat, itu fungsi otak sudah sangat minimal. Oke. Terus perilaku yang tidak biasa. Nah, ini yang seru. Jadi perilaku tidak biasa itu adalah salah satu hal yang bisa terjadi kalau kita kurang gula, ya. Jadi apa nih, TikTok? TikTok tuh yang joget-joget bukan? Atau TikTok? Oke. Jadi ini kalau misalnya perilaku tidak biasa, itu bisa dianggap sebagai sebuah kejadian kesurupan. Itu pernah saya alami sendiri di pendidikan dasar Atlas Medical Pionir. Ada salah satu calon anggota mengalami kasus hipoglikemia. Jadi kesurupan tuh tidak selalu hipoglikemia ya, tapi yang kita anggap kesurupan itu bisa jadi sebetulnya hanya hipoglikemia. Bisa juga kesurupan beneran, atau bisa dua-duanya ya, udah kurang gula dia kesurupan gitu. Ya. Jadi ini salah satu perspektif yang teman-teman harus nilai sendiri, atau sebagai upaya teman-teman untuk memperbaiki kondisi yang teman-teman temukan nih. Misal ada orang pendaki bareng teman-teman naik gunung, tiba-tiba tengah malam di saat api unggun udah mati, tiba-tiba dia ketawa sendiri, ngomong bahasa Belanda segala macam. Nah, teman-teman boleh langsung berdoa, ya. Tapi jangan lupa coba kasih gula, kasih minum air gula, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kondisi hipoglikemia akan mudah tercetuskan yang namanya delirium. Delirium itu adalah gangguan dari fungsi frontal, fungsi otak bagian depan untuk mengerjakan fungsi dasarnya yaitu working memory. Jadi di situ dia mengatur perilaku permukaan ya. Jadi batasan perilaku permukaan itu akan hilang. Jadi egonya ini akan tertutup dan super ego akan main. Jadi orang-orang ini akan bisa mengalami gangguan perilaku, dia akan mengalami gangguan kognisi atau pemikiran, dia akan mengalami yang namanya afasia motorik ataupun sensorik. Jadi dia akan menangkap kata-kata yang disampaikan kepada dia dengan makna yang berbeda dengan yang seharusnya. Begitu. Itu salah satu hal yang bisa mencerminkan perilaku kesurupan ya, di mana kan akan ada deviasi dari perilaku seseorang ketika dia kesurupan. Begitu. Tapi kalau dia ternyata jadi tiba-tiba bisa terbang ya mungkin tetap harus berdoa ya teman-teman. Gitu. Oke. Kemudian next slide. Ya. Ini pencegahan. Pencegahan tadi ya. Pertama, pastikan makanan kita itu tercukupi atau mencukupi semua kegiatan yang ingin kita lakukan. Nah, sambil kita bikin rencana darurat, namanya kita siapkan cemilan di tempat-tempat yang mudah dicapai, karena hipoglikemia atau kurang gula ini bisa terjadi kapan saja, dan kalau udah terjadi ya memang harus diterapi atau diatasi dengan cepat. Begitu. Nanti teman-teman yang banyak ngechat di chat itu akan saya jawab ya di akhir ya. Biar kita langsung satu kali jalan jawab semua. Ya.
Kemudian manajemen waktu juga penting. Nah, ini perencanaan tuh masuk ke dalam satu upaya pencegahan hipoglikemia. Karena kalau misalnya waktu yang kita butuhkan mencapai titik bivak atau titik makan siang tuh ternyata jadinya molor, ya kita harus perhatikan apakah jangan kita harus pindah tempat atau makan lebih dini gitu ya. Terus terakhir jangan lupa ukur kondisi kesehatan. Jadi pengenalan diri itu adalah faktor utama juga ya. Kalau kita nggak tahu seberapa mampu kita untuk melakukan aktivitas, seberapa kuat tenaga kita dan seberapa sering kita membutuhkan suplai makanan tambahan, ya kita akan susah memanage atau mencegah kejadian hipoglikemia begitu. Nah, pertolongan gawat next slide. Jadi nanti pertolongannya harus dikasih makanan juga, dikasih makanan. Tapi ketika sudah terjadi yang berat atau yang membuat seseorang tuh susah makan, kita bisa disuntik pakai gula murni yang bentuknya infus. Itu tentunya ranah medis ya. Jadi jangan teman-teman paksakan untuk melakukan itu juga ya. Saya rasa cukup sampai fase mencegah, mengidentifikasi derajat 1 dan derajat 2, kemudian tata laksana awal sambil bridging atau menjembatani kalau membutuhkan pertolongan tenaga medis. Oke, slide berikutnya. Nah, ini slide yang saya pengen teman-teman resapi betul-betul. Ya, ini slide penting yang bisa dicari di Google atau di Bing atau di search engine favorit teman-teman sendiri ya. Gitu. Jadi, teman-teman perlu paham dua terminologi. Yang namanya glycemic index sama yang namanya glycemic load. Ya. Karena kalau udah lihat di tabel ini kan harus ini bisa menjadi patokan teman-teman untuk satu menentukan menu makanan. Makanan beratnya harus apa supaya kita yakin bahwa gula darah dalam kegiatan kita 24 jam itu cukup. Terus menentukan makanan darurat apa yang bisa dibawa kalau ternyata setelah kita makan dengan baik pun tetap jatuh ke kondisi hipoglikemi. Nah, yang namanya glycemic index itu makin tinggi, makin cepat dia makin banyak kandungan gula di dalam makanan tersebut yang bisa terserap dengan cepat ke dalam tubuh kita. Di sini saya ambil contoh ya. Ini maaf saya nyomot dalam waktu yang singkat jadi bahasa Inggris, tapi yang bahasa Indonesia juga banyak kok di internet. Ya, kita lihat yang paling kiri bawah. Ini grain starch ya. Jadi roti bagel atau roti putih lah tuh. Glycemic indexnya 100. Artinya apa? Kalau kita makan roti putih, kadar gula kita akan meningkat cepat di dalam darah dan meningkatnya dalam kadar yang sangat tinggi. Misalnya nih gula darah normal seseorang itu di 140 ya. Tiba-tiba dia makan roti putih, bisa tiba-tiba dia naik ke 250 dengan cepat. Dan 250 itu nilai yang nggak bagus sebetulnya ya, tapi dia di sini kita pakai patokannya adalah untuk seberapa tinggikah dia bisa meningkatkan gula darah. Jadi dia akan meningkat dengan kurva yang tajam ke atas. Setelah itu ya dia akan terserap pelan-pelan, terserap pelan-pelan. Nah, beda ceritanya kalau kita makan tabel kanan atas, peanut kacang. Dia GI-nya di 21. Ya, jadi kalau misal kita makan kacang, gula darah kita akan naik, tapi kurvanya pelan dan nggak akan sampai puncak setinggi kalau kita makan roti putih di sini. Gitu ya, ujungnya akan keserap juga, keserap juga. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah kalau kita mau memilih makanan-makanan yang GI-nya kecil, misalnya kita mau makan kacang, kita harus perbanyak volume makanannya. Jadi misal makan roti putih cukup satu, kita langsung gula darahnya naik, tapi ya itu aja yang kita makan, sebetulnya cukup. Tapi kalau misal kita mau makan kacang, ya kita harus gabungin tuh kacang sama yogurt sama grapefruit itu ya apa namanya anggur, ya. Oh bukan, grapefruit tuh berry ya, grape tuh anggur. Oke, jadi misal kita gabungkan semua makanan itu untuk mendapatkan nilai kadar gula yang sama dengan roti putih. Nah, pada kondisi orang-orang sehat yang tidak punya sakit diabetes atau penyakit gula, ini baik-baik aja pemilihan makanan sembarangan ya, tinggal mix and match, comot-comot dari tabel ini atau tabel yang nanti teman-teman temukan sendiri di internet, itu tidak masalah. Nah, tapi kita lihat lagi kayak namanya glycemic load. Slide berikutnya. Next slide. Nah, glycemic load atau glucose load ini sebetulnya parameter yang bisa jadi lebih akurat untuk menjadi patokan teman-teman ketika memilih makanan mana yang bisa menjadi makanan pencegah kejadian hipoglikemia. Ketika kita mau ngerasa kenyang, ya, kita ambil
makanan dari sisi kanan ini yang GI-nya, JL-nya rendah, glycemic load-nya rendah, dan kombinasikan dengan jumlah yang besar. Otomatis itu akan memastikan kita kenyang, kadar gula kita juga terjaga. Kalau kita mau ngambil makanan untuk cepat memberikan peningkatan kadar gula, kita ambil yang sisi kiri, yang very high, yang occasional treat. Itu akan langsung meningkatkan gula darah dengan lonjakan yang cepat dan tinggi, gitu. Jadi teman-teman membuat menu makanan dan membuat menu makanan darurat untuk meningkatin gula, ambil sisi kanan untuk bikin makanan sehari-harinya, ambil sisi kiri untuk ngambil makanan pas kita lagi hipoglikemia, gitu. Ya. Jadi nanti bisa search sendiri. Patokannya adalah antara high GI, glycemic index yang tinggi ataupun glycemic load yang tinggi itu sebagai makanan darurat. Tapi ambil yang GL ataupun GI-nya rendah sebagai makanan untuk pagi siang malamnya, makanan menu utama. Karena memastikan kenyang lebih lama. Gitu. Kalau makanan yang GI dan GL-nya rendah itu dia lebih banyak fiber biasanya. Jadi memastikan kenyang lebih lama. Tapi kalau yang sisi kanan itu dia low fiber tapi high concentration of glucose. Gula darahnya terkonsentrasi sangat tinggi sekali. Jadi akan memastikan cepat naik gulanya supaya kondisi hipoglikemia bisa ditanganin. Next slide. Ya. Kalau ini tadi ya, sebenarnya kan ada di slide di tabel yang sebelumnya itu ada glukos murni itu sebetulnya berapa. Jadi ini penanganan daruratnya salah satu yang bisa diupayakan adalah melarutkan melarutkan gula pasir ke dalam air dan diminum aja. Gitu. Ya. Lakukan pemeriksaan pakai glukometer bisa secepat 15 menit setelah diberikan minum tersebut. Karena tadi kalau kita ambil gula pasir yang GI-nya tinggi, pasti gula darahnya naik cepat gitu. Nah, nanti di bawah nih ada nih kan, jaga suhu tubuh tetap hangat. Kenapa? Kita akan bahas di masalah hipotermia. Next. Nah, ini nice to know ya. Kalau harus dilakukan penyuntikan gula, kita bisa pakaikan infus namanya dextrose 10% ataupun dextrose 40%. Ini bagi train profesional saja ya. Sebaiknya teman-teman jangan memaksakan untuk melakukan hal seperti ini karena ada komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi, misalnya flebitis atau peradangan pembuluh darah, bisa salah colok ya, segala macam, bisa infeksi, luka tusukan. Hati-hati, jangan ambil ranah ini kecuali teman-teman sudah terlatih. Begitu. Next slide. Hypothermia. Jadi saya masih punya waktu 30 menit ya. Kan tadi kita mulai telat. Bener kan? Jadi hipotermia dan nanti kita akan bahas hubungannya dengan hipoglikemia. Hipotermia itu adalah kalau suhu tubuh kita di bawah 35 derajat Celcius. Manusia itu punya suhu tubuh 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Di atas itu disebutnya sebagai hipertermia atau demam. Kalau di bawah 35 disebutnya sebagai hipotermia atau apa istilahnya ya? Bahasa awamnya nggak ada ya, kedinginan lah ya. Gitu. Jadi suhu itu ditimbulkan secara alamiah di tubuh kita melalui pembakaran energi. Ya. Kalau tidak ada suhu tubuh yang hangat, tubuh kita tuh akan mengalami gangguan fungsi ya dan dapat menyebabkan kematian. Ini cukup fatal ya. Slide berikutnya. Penyebabnya ada yang primer sama ada yang sekunder. Biasanya kalau primer itu terpapar oleh kondisi dingin. Jadi ada eksogen, faktor luar yang membuat kita tidak mampu mempertahankan suhu hangat tubuh kita. Jadi lah kita ikut ke bawah-bawah dengan suhu lingkungan, kedinginan kita. Kalau sekunder itu biasanya dari dalam. Jadi misalnya kita ada gangguan regulasi suhu yang memang sebagai sebuah penyakit, itu bisa jadi hipotermia sekunder. Ya, next slide. Untuk gejala dan tandanya sama ya, klasifikasi ringan, sedang, berat itu menggunakan, oh itu ada coret-coretan. Apa tuh? Merah-merah. Ya. Jadi klasifikasinya menggunakan seberapa rendahkah suhu tubuh kita. Suhu tubuh itu bisa diukur di berbagai lokasi ya. Sekarang juga udah banyak yang canggih sejak era COVID. Ada yang pakai laser ya, itu untuk mengukur suhu permukaan kulit kita. Tapi kalau secara medis, suhu tubuh itu paling akurat di dua lokasi sebetulnya ya. Di telinga sama di rektal, di lubang pantat. Di mana nggak mungkin kita menelanjangi seseorang untuk mengecek suhu tubuhnya. Jadi kita bisa pakai yang lebih konvensional ya, suhu ketiak. Jadi diketek nih.
Ya. Suhu tubuh bisa di telinga, ada alatnya khusus, bisa di mulut, ada juga alatnya khusus, bisa di ketiak, atau bisa di lubang pantat. Tapi jangan pindah-pindah dari lubang pantat pindah ke mulut, itu masalah baru nanti ya. Pada prinsipnya itu adalah alat-alat yang konvensional yang kita percaya dengan hasil pengukurannya. Kalau yang canggih sekarang yang thermal itu ya, yang pakai laser, itu bisa banyak bias atau faktor yang membuat hasilnya tidak akurat. Misalnya, teman-teman disiram air panas, terus di area penyiraman tersebut diukur suhunya. Itu bisa jadi tinggi suhunya, karena permukaannya saja yang terukur. Sementara yang kita harapkan, pengukuran suhu tubuh ini adalah yang diukur suhu core body temperature. Jadi suhu batang tubuh kita ya. Batang tubuh itu kepala dan badan ini. Tangan nggak termasuk. Gitu. Ya, ini klasifikasi teman-teman bisa lihat. Kalau di awal-awal pasti menggigil. Nah, menggigil ini mekanisme untuk meningkatkan suhu karena gesekan tubuh dengan udara ataupun gesekan tubuh dengan otot itu akan memastikan meningkat suhu ya. Kemudian susah berbicara, kenapa? Susah berbicara adalah karena mekanisme mekanisme mempreserve, menjaga suhu tubuh itu mengharuskan seseorang tidak banyak omong. Setiap kali saya ngomong, setiap kali teman-teman buka mulut, itu akan ada evaporasi. Uap hangat dari rongga pernafasan kita akan terbuang. Jadi kalau lagi hipoglikemia, jangan banyak ngomong gitu. Hipoglikemia, hipotermia, jangan banyak ngomong gitu karena akan further membuat seseorang kehilangan hawa panas. Bernafas itu juga sebetulnya membuat hawa panas keluar karena tadi ya udara panas itu banyak di area dada. Tapi kenapa pernafasan akan tetap cepat? Nah, mekanisme tubuh kita yang tadi ketika terjadi penurunan suhu tubuh itu kan mainly atau utamanya diproduksi dari pembakaran energi. Jadi kalau kita masuk gula masuk ke dalam darah. Gula tersebut akan diproses, dibakar di tubuh kita ya, istilahnya dibakar ya, biar kebayang bahwa itu panas. Karena byproduct atau produk sisa dari pembakaran tersebut yaitu hawa panas. Nah, hawa panas ini akan keluar bersama uap air dan karbon dioksida melalui mulut, melalui nafas, melalui pori-pori kulit kita. Kalau misalnya kita berkeringat itu akan terbuang dari sana. Nah, jadi pernafasan cepat ini bukan untuk membuang, tapi untuk memastikan oksigen masuk lebih cepat karena oksigen juga adalah katalis pembakaran. Begitu. Jadi ini mekanisme yang memang agak tumpang tindih dengan yang seharusnya kita capai, tapi ya seperti itu. Jadi tubuh kita pengen membakar lebih banyak gula sehingga dia bernafas lebih cepat supaya oksigen masuk lebih banyak sehingga terjadi pembakaran dengan lebih masif, dan dari situ hasilnya adalah harapannya naik suhu tubuh sekaligus naik gula darah yang bisa dipakai langsung oleh jaringan tubuh kita. Nah, makin berat hipotermianya, makin gagallah mekanisme tersebut. Sebagaimana kasus hipoglikemia, awalnya mekanisme itu bisa memastikan ada suplai cadangan yang dibakar, tapi makin berat penyakitnya akhirnya gagal lah mekanisme itu. Jadilah seseorang ini mengalami kaku badan, jadi udah nggak menggigil lagi karena udah shutdown ya. Jadi menggigil itu kan utamanya di bagian batang tangan ataupun kaki ya utamanya. Tapi sekali lagi tubuh kita menganggap tangan dan kaki itu nggak penting. Yang penting itu kepala sama batang tubuh ini, karena organ-organ vital adanya di sini. Jadi ketika dianggap, wah udah nggak bisa nih menggigil sebagai mekanisme pertahanan, daripada gua buang-buang energi untuk menggetarkan tangan dan kaki, mending mereka nggak usah ngapa-ngapain, jadi nggak terbakar lebih lanjut energinya. Itulah yang membuat seorang yang hipotermia berat malah jadinya rigid. Nggak bisa gerak, lemas, berat badannya. Dan ujung-ujungnya, yaitu akan hilang kesadaran karena fungsi otak pun akan turun. Next slide. Pencegahan. Pencegahan ini penting untuk diketahui bahwa suhu tubuh sekali lagi itu berasal dari dalam tubuh kita, ya. Jadi memastikan kapasitas produksi dari panas tubuh itu cukup adalah dengan meningkatkan massa otot, ya. Semakin banyak otot di tubuh kita, jadi gini ya, otot itu bukan berarti gini, orang gede badannya belum tentu ototnya banyak. Orang gede itu bisa proporsi lemaknya yang banyak. Nah, kalau lemak banyak, apakah itu mendukung dalam menjaga kehangatan tubuh? Dia punya fungsi untuk insulasi. Insulasi itu adalah menjaga supaya panas yang diproduksi di dalam itu nggak gampang keluar. Iya, orang yang gemuk akan lebih hangat, tapi tidak meningkatkan produksi panas dalam tubuh. Kalau orang yang berotot, itu dia akan lebih banyak produksi panasnya dan lebih mampu menjaga suhu tubuh di situasi-situasi ekstrim, sebetulnya. Tapi lebih bagus lagi dua-duanya ada ya. Insulasinya ada,
ototnya juga ada. Makanya orang Eskimo gemuk-gemuk, orang Mongol gemuk-gemuk ya karena memang mereka butuh insulasi juga. Ya. Karena kalau orang berotot doang, otot gym gitu ya, tipis kering, bukan tipis kering ya, maksudnya jadi gitu badannya, tapi kadar lemaknya rendah, ya melalui proses evaporasi juga akan terbuang dengan cepat. Produksi panas yang besarnya pun akan tetap terbuang gitu. Ya jadi kalau misalnya mau memastikan naik gunung dengan aman ya gemukin badan, nggak gitu. Ya, tapi ini prinsip yang dipegang ya, memperbesar massa otot akan membuat produksi panas meningkat. Memperbesar proporsi lemak akan menjaga supaya si panas tubuh tidak gampang keluar. Nah, sekarang balance in between-nya teman-teman yang harus tentukan mau kayak gimana gitu. Nah, terus di luar itu ya pakaian hangat ya, pakaian hangat, pakaian yang kering ya, terus membuat api, menyediakan makanan minuman hangat sebagai penjaga. Nah, nanti saya akan bahas yang menarik. Next slide. Jadi ini pertolongan gawat darurat hipotermia itu melibatkan hal-hal tersebut juga. Ya, kalau misalnya penghangatan itu bisa dilakukan secara pasif eksternal, bisa secara aktif eksternal, bisa secara aktif internal. Maksudnya apa? Eksternal itu dari luar, internal itu dari dalam. Aktif itu berarti memang ada upaya langsung, pasif itu kita cuman ya, terima jadi aja. Ya, jadi kalau pasif eksternal itu adalah kita mendekatkan diri atau mendekatkan korban ke tempat-tempat yang memang mendukung kehangatan, ke tempat yang kering, ke tempat yang ada suhu ya, ada suhu hangat, misalnya dekat api unggun, terus ganti pakaiannya jadi yang kering yang bisa menjaga panas. Kalau aktif eksternal tuh bisa selimutin dengan thermal blanket, ya, taruh botol air panas di area-area ini aja ya, di area leher, ketiak, dada, punggung, lipat paha. Ini penting. Kenapa? Karena ketika ada suhu dingin di tubuh kita, dan kalau kita malah menghangatkan tangan ataupun kaki terlebih dahulu, akan terjadi lock. Suhu tubuh yang hangat itu kan diproduksi oleh aliran darah yang membawa sisa produksi atau pembakaran dari gula. Kalau darah di tangan kita itu hangat, tapi darah di badan kita itu dingin, nanti suhu tubuh yang dialirkan ke sini itu akan mengunci suhu dingin di bagian dalam tubuh. Itu akan counterproduktif terhadap hal yang harusnya dilakukan. Dia malah jadi hipotermia atau kurang suhu di bagian vital, tapi malah jadi normotermia hangat di tangan. Itu salah. Biarkan tangan, hangatkan batang tubuh, otomatis tangan akan ikut hangat sendiri ketika tubuh kita sudah cukup kehangatannya di bagian batang tubuh. Nah, ini juga menjadi satu hal menarik ya, bahwa perempuan dibandingkan dengan laki-laki itu akan lebih mudah mengalami kehilangan panas di bagian perifer, di bagian ujung-ujung jari tangan dan jari kaki. Kenapa? Karena perempuan punya rahim. Rahim tuh ini ya, tempat bayi nongkrong 9 bulan kalau lagi hamil. Itu karena rahim tuh butuh suplai kehangatan yang sangat besar, sehingga perempuan itu kalau terpapar sama udara dingin atau suhu dingin, tangan dan kakinya akan cepat dikorbankan oleh tubuh karena mereka akan langsung mengalirkan kehangatan tersebut ke bagian batang tubuh perempuan nih. Jadi perempuan tuh akan lebih mudah mengalami hipotermia transien di bagian tangan dan kaki gitu. Dan ini juga alasan kenapa perempuan lebih suka mandi air panas ya. Air panas itu air panas dari api neraka ya. Panas banget kalau perempuan mandi itu ya. Karena batang tubuh perempuan tadi butuh suplai kehangatan yang banyak, jadi dia cepat habis kehangatannya. Makanya perempuan lebih suka mandi air panas karena memastikan suplai kehangatan di bagian batang tubuh itu terjaga secara konstan gitu. Ya. Kalau laki-laki enggak, laki-laki biasanya suplainya merata ke tangan, kaki maupun batang tubuh gitu. Hanya pada situasi-situasi yang tadi ya, yang cenderung hipotermia, barulah tangan kita dikorbankan begitu. Nah, makanya penggunaan benda-benda penghangat itu adalah yang bisa meregulasi suhu hangat secara general. Kalau bisa pakai thermal blanket, pakai thermal blanket. Kalau kita nggak punya thermal blanket, pakai botol air panas hanya untuk bagian batang tubuh aja gitu. Terus penghangatan aktif internal itu mah bukan kompetensi teman-teman ya, jangan dipaksain. Ini mah invasif ya, bisa dicolok nih si paru-paru ataupun lambung dengan salin hangat gitu. Next slide. Nah, ini ya sumber panas ya, ganti yang dingin-dingin bajunya. Jadi ketika kita ada baju yang basah, kan panas itu kan bisa berpindah dengan beberapa cara ya, bisa konveksi, bisa konduksi, bisa radiasi ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar fisika, itu fisika apa kimia ya? Ya itulah. Jadi itu mekanisme perpindahan panas di alam semesta ini ya. Jadi kalau ketemu sama benda-benda yang punya kapasitas menampung kalor atau panas
lebih tinggi dari tubuh kita, panas akan berpindah. Gitu. Jadi baju basah karena dia mengandung H2O, kapasitas menampung panas 4.200 kalau nggak salah, 420 gitu. Dia akan tersedot ke sana panasnya. Gitu. Jadi ganti ya. Kalau misalnya ada angin, angin tuh akan membuat kita evaporasi kita lebih cepat. Jadi pasang tenda. Tenda akan menjaga kita dari angin yang bisa membuang panas tubuh kita. Gitu. Tempat kering ya, kering udah jelas gitu. Eh, ke Nah, bisa dikompres nih ya, tapi masukkan tangan ke kaki dalam air hangat itu hanya kalau suhu batang tubuh sudah kita yakini terjaga menggunakan mekanisme penghangatan yang lain. Jadi mengompres tangan dan kaki itu adalah jangan jadi hal yang utama yang dilakukan. Kompres batang tubuh dulu dengan air hangatnya, gitu ya. Kemudian minuman hangat, manis. Nah, ini penting juga kenapa? Karena kita tahu tadi ya bahwa mengenerate panas itu butuh pembakaran energi. Energi bisa kita dapat dari gula. Minuman manis yang hangat itu punya dua mekanisme yang otomatis akan memperbaiki masalah hipotermia. Satu ya memang dia hangat langsung ya ke batang tubuh. Kedua ada gula, jadi ada faktor lanjutan untuk bisa dibakar gitu. Oke. Terus next slide. Nah, pada kasus yang berat, baik hipoglikemi ataupun hipotermia, kita bisa lakukan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar ya teman-teman mungkin pernah ikut atau nanti kalau misalnya belum ikut bisa ikut sama kita di AMP, ada pelatihannya nanti. Jadi itu memastikan kapasitas jantung memompa darah ke otak dan ke organ tubuh lain itu tetap terjaga dengan melakukan kompresi atau dorongan langsung ke jantung, tapi dari dinding dada gitu. Supaya apa? Tadi supaya aliran darah tetap berjalan karena berjalannya aliran darah itu memastikan distribusi panas dan berjalan aliran darah itu memastikan distribusi gula darah juga gitu. Jadi bantuan hidup dasar bisa dilakukan kalau kita temukan tanda-tanda hipoglikemia berat ataupun hipotermia berat, di mana memang sudah ada kegagalan fungsi tubuh, di mana jantung akan mulai mengarah ke berhenti. Begitu. Oke. Terus next slide. Oh nih, alkohol. Alkohol, kafein, itu nggak boleh dikasih ya. Alkohol ini, dia itu relatif membuat seorang merasa hangat. Tapi alkohol itu akan membuat seseorang kehilangan panas lebih cepat sebetulnya. Sementara kalau kafein, ya itu mekanisme dia akan bikin vasokonstriksi lebih lanjut. Jadi kalau misalnya seseorang dikasih kafein yang hangat ya, biarpun hangat, tapi dia akan vasokonstriksi, akan pembuluh darahnya itu akan menyempit, istilah vasokonstriksi itu ya. Kalau dia menyempit pembuluh darahnya, kita counterproduktif terhadap yang kita capai. Kita kan pengen memastikan aliran darah baik. Kita pengen memastikan gula darah tersampaikan. Kafein akan counterproduktif terhadap hal tersebut. Begitu ya. Terus aktivitas otot yang berat nggak boleh. Ya iyalah udah hipotermia. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas otot yang berat, memang dia akan mengenerate panas. Tapi dia akan membuat gula darah terserap lebih cepat. Otomatis kita akan kehabisan suplai bahan bakar penghasil panas di tubuh kita. Jadi bukan seperti itu mekanisme yang kita harapkan. Next slide. Ya, jadi ini hubungannya ya, hubungan bahwa hipoglikemia dan hipotermia ini adalah satu koin yang sama. Orang hipoglikemia bisa jadi gampang hipotermia, atau sebaliknya, orang hipotermia gampang jadi hipoglikemia. Mekanismenya gimana? Hipoglikemia, kurang gula, nggak ada pembakaran, ya udah, nggak ada suhu tubuh yang dihasilkan. Sebaliknya, hipotermia gimana jadi bikin hipoglikemia? Hipotermia bikin seseorang pengen menghasilkan panas, membakar lebih banyak gula, sehingga lebih gampang turun gulanya. Jadi mengatasinya gimana? Atasin langsung. Orang hipoglikemia, awasin potensi hipotermianya. Orang hipotermia, awasin potensi hipoglikemianya. Begitu. Jadi ini adalah kunci dari mengantisipasi semua masalah yang sampai berujung kematian itu ya. Barangkali, oh tadi kan ada tuh di artikel yang kita lihat sebelumnya ya, di dalam tenda. Dalam tenda, seorang wanita ditemukan meninggal di atas gunung. Padahal di dalam tenda, tenda kan udah memastikan bahwa angin tidak akan mencapai ke dalam tubuhnya, ke dalam tendanya dia ya, ke dalam badannya dia gitu. Terus kenapa di dalam tenda masih bisa meninggal karena hipotermia? Karena tadi kehangatan di atas gunung itu hanya bisa dihasilkan oleh diri sendiri. Kalau misalnya dia di dalam tenda, tapi dia kurang makan misalnya, nggak ada panas tubuh yang dihasilkan sehingga kehangatan di dalam tenda itu tidak akan terjadi. Gitu. Kecuali kita bakar api unggun dalam tenda ya. Masalahnya kalau misalnya nggak makan nih, kita udah pakai selimut, udah pakai sleeping bag, udah pakai tenda, udah pakai terpal di luar, gitu ya. Tapi di badan kita nggak ada panas yang dihasilkan. Oh nggak akan hangat.
gitu. Karena semua hal-hal di atas gunung itu yang tadinya lapisan-lapisan itu fungsinya bukan buat memberi kehangatan tapi menjaga kehangatan tubuh. Di mana panas itu fungsinya kayak lapisan lemak tadi. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan panas dengan cukup baik, menggunakan sleeping bag, menggunakan tenda, itu akan memastikan panas tersebut sepanjang malam akan tetap terkunci di dalam tenda kita, sehingga kita tidak akan hipotermia. Jadi jangan lupa makan sebelum tidur. Kalau di atas gunung mah nggak usah peduliin masalah diet nih diet, nggak. Makan yang banyak karena butuh menghasilkan panas ketika kita di atas gunung. Gitu ya. Next slide. Nah, ini adalah pesan sponsornya. Jadi ciptakan kegiatan alam yang nyaman dan aman, ya. Gimana caranya biar aman? Ya kita harus belajar mengamankan diri kita. Ya ini salah satu upaya kita ya. Saya harap bisa memberikan satu titik cerah buat teman-teman yang masih ingin melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim di alam bebas. Oke, next slide. Oh ya, ini merdeka aja ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan pada Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak Kang Kevin atas pembagian ilmunya ya. Oke, nah tadi teman-teman udah kelihatan antusias banget nih ngedengerin materinya, kelihatan dari pertanyaannya yang cukup banyak dan teman-temannya yang kelihatan serius banget selama penyampaian materi. Oke, jadi bagi teman-teman yang di sini yang sering naik gunung atau kegiatan alam terbuka lainnya, tadi udah dengar kan ya tentang bahaya hipotermi dan hipoglikemi. Nah, dua kasus itu ternyata belum mencakup semua kasus yang bisa terjadi di alam terbuka. Jadi memang masih ada banyak kasus yang sering terjadi ketika kita berkegiatan alam. Nah, AMP udah meluncurkan buku panduan penanganan gawat darurat kasus alam terbuka yang isinya itu sudah merangkum kasus-kasus yang sering terjadi di alam. Buku ini disusun oleh dokter-dokter pegiat alam terbuka, yaitu anggota AMP sendiri, dan juga sudah direview oleh anggota-anggota senior AMP yang merupakan dokter ahli, yaitu spesialis dan konsultan pada bidangnya. Jadi sekarang boleh kita lihat dulu nih video mengenai bukunya. Awalnya satu puncak. Awalnya coba-coba menyusuri pantai, mengarungi sungai, menaklukkan tebing. Semua dilalui dengan sahabat, saling menyusun cerita bersama, merayakan keberhasilan. Namun siapa sangka, di balik manisnya kebersamaan dan indahnya pemandangan, ada loh banyak bahaya mengancam jika kita tidak awas. Lalu harus apa? Persiapan, belajar, harus tahu pencegahan, harus tahu penanganan awal. Di mana semuanya lengkap ada di buku PPGD KAT, mulai dari penilaian risiko berkegiatan alam, kiat-kiat mempersiapkan kegiatan alam terbuka yang aman, persiapan menjadi first aider, penilaian awal dan bantuan hidup dasar atau BHD, penanganan pertama kasus-kasus cedera dan non-cedera, flora dan fauna yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, penyusunan dan penggunaan praktis dari P3K, hingga bagaimana caranya evakuasi di lapangan dengan benar. Buku ini disusun oleh tim penulis yang merupakan dokter-dokter anggota organisasi pecinta alam berbasis medis tertua di Indonesia. Tak hanya itu, buku PPGD KAT ini juga sudah melewati proses panjang review oleh para editor yang merupakan dokter-dokter ahli di tiap bidangnya. Jadi, tunggu apa lagi? Bawa main alammu ke next level dengan ilmu dan persiapan matang. Nah, teman-teman udah lihat sedikit sneak peek dari bukunya ya, kelihatan lengkap banget isinya. Nah, selain itu, bagi teman-teman Akang Teteh yang mau melakukan kegiatan alam terbuka atau kegiatan lain yang sekiranya ada risiko kecelakaan dalam kesehatan, boleh nih AMP itu menyediakan fasilitas pendampingan medis atau yang biasa kami sebut bantuan medis pro Yayasan AMP. Jadi bagi teman-teman yang tertarik atau mau nanya-nanya dulu, boleh menghubungi ke Yayasan AMP. Oke, nah tadi kan udah banyak teman-teman yang nanya-nanya ya tentang materi hari ini, tentang sharing-sharing tadi. Oke, nah bagi teman-teman yang masih mau nanya-nanya, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Tapi
sekarang saya mau bacain dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul selama sesi sharing tadi. Oh, Bu Mahda, ini biar saya baca langsung aja nih ya, biar kita Oh iya, cepet. baik Kang, Jadi Bangga nanti Kang. barangkali masih ada yang mau nanya langsung live. Saya lihat dari atas ya, dari yang jam 10.50. Ini ada Pak Gulas bahas dokter gondrong. Oh enggak, bukan pertanyaan. Nah, fenomena mendaki TikTok. Oh enggak apa-apa, ini mah lanjut aja, setuju ya. Mendaki TikTok itu tidak salah. Punten kan, Ya, mungkin izin nambahin. Jadi memang sempat ada fenomena hiking TikTok yang naik gunung, terus habis itu langsung turun lagi, mungkin ya Kang, yang nggak langsung bermalam. mm, ya. Mungkin boleh komentarnya atau tanggapannya tentang fenomena tersebut kan? Jadi kalau untuk kaitannya sama hipotermia pun ataupun hipoglikemia ya, kalau naik TikTok tuh berarti nggak ketemu malam ya. Pagi berangkat, malam udah nyampe bawah lagi kan? Iya Kang, yang kayak gitu. Iya, jadi Mungkin kalau dari ya, saya mah komentar gini ya, itu tidak akan membuat kita jadi hipotermia ya, secara langsung tidak akan bikin kita hipotermia, tapi resiko hipoglikemia sangat tinggi berarti ya. Karena ya seperti itu Pak Kik Ardi ini ya, kalau menjawab sudah ada sejak lama, betul bahwa saya juga suka sih naik gunung TikTok. Sebetulnya balik lagi itu aspek lain dari masalah kesehatan yang kita pertimbangkan ya, seberapa mampukah kita melakukan yang namanya exertional activity sesuai dengan METS. Jadi itu harus kita nilai dulu nih kemampuan fisik kita seperti apa, kapasitas endurance kita seperti apa. Jadi mendaki TikTok kalau kaitannya sama hipoglikemia itu pencegahan adalah mengenal terlebih dahulu dengan yang namanya energi ataupun kapasitas tubuh kita gitu. Kalau saya komentar mungkin itu ya. Jadi tidak masalah kalau saya mendaki TikTok asal kita persiapan fisiknya sudah matang, perencanaannya matang, dan tadi perbekalannya matang sesuai dengan kaidah mencegah hipoglikemia. Jadi makanannya itu harus dijaga gitu. Kemudian kesurupan, sebenarnya hipoglikemia tadi sudah dijawab ya, karena kesurupan itu bukan pas sama dengan hipoglikemia, tapi kesurupan itu barangkali dianggap kesurupan padahal sebenarnya dia adalah hipoglikemia. Krisna Harimurti, awam, tubuh kurang gula, tubuh tidak mengambil dari lemak. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa batasnya tubuh ambil dari lemak atau dari asupan makanan yang baru masuk? Konteksnya pertama untuk hipoglikemia dikasih asupan makanan. Terima kasih. Oke. Jadi ini ada bukunya ya, bukunya itu namanya Sports Medicine. Dulu saya baca di perpustakaan, tuh bukunya segini tebalnya. Itu saya baca karena iseng. Tapi intinya adalah lemak itu adalah yang namanya eh, apa sih? Reserve, cadangan makanan. Lemak itu cadangan makanan kita. Kapan kita menggunakan cadangan makanan? Pada kondisi starvation, pada kondisi di mana tubuh kita menganggap bahwa akan terjadi defisit asupan makanan dalam jangka panjang. Begitu. Jadi lemak tidak akan readily used sebagai cadangan sebagai faktor untuk menggantikan glukosa yang kurang. Nah, sebenarnya ada beberapa modifikasi yang bisa kita lakukan untuk memastikan lemak itu terbakar sebagai sumber makanan kita ya, sebagai sumber energi kita. Di antaranya adalah exertional activity yang levelnya itu moderate atau levelnya sedang, yang kita sudah lakukan selama sekitar 30 menit. Kalau sudah ada aktivitas fisik yang derajat sedang itu, derajat itu bisa dilihat dari internet ya, moderate intensity activity itu seperti apa. Itu, nah nanti lemak akan dimobilisasi. Cuman beda-beda. Pada perempuan sama pada laki-laki itu beda mobilisasi lemaknya. Pada perempuan itu memang mostly mobilisasi lemak itu global. Jadi dia akan banyak nyedot lemak-lemak dari seluruh area tubuh ya. Tapi yang di preserve itu adalah justru di area batang tubuh biasanya gitu. Karena tadi dia pengen punya mekanisme insulasi hawa panas. Kalau laki-laki biasanya itu dia lemaknya tuh lemak visceral lokal ya. Jadi di bagian perut yang dibakar duluan. Tapi di dalam perut ya, bukan yang di luar perut. Jadi biasanya tuh organ-organ tubuh kita, jantung, paru, ginjal tuh sebenarnya diliputi lemak. Karena memang kodratnya gitu ya kalau laki-laki ya. Jadi makanya laki-laki lebih banyak kena serangan jantung karena jantungnya penuh lemak. Dan itu yang akan dibakar pertama. Tapi pembakaran itu baru akan terjadi kalau tadi kondisinya starvation, jadi kondisi yang memang udah defisit nutrisi jangka yang agak panjang, tubuhnya udah pasif, udah pesimis gitu ya, kayak udah nggak mungkin makan nih orang, ya udah dia akan mulai bakar lemak gitu. Tapi abis itu kondisi lain yang kita induce supaya lemak terbakar adalah tadi olahraga moderate intensity. Begitu. Jadi kalau misalnya kaitannya sama hipoglikemia tidak akan ada hubungannya dengan pembakaran lemak.
Begitu, ya. Terus pertanyaan berikutnya, Kik Ardi. Rata-rata kebutuhan kalori per hari pada aktivitas mendaki gunung atau hutan. Oke, jadi kalau untuk kalori kita harus tahu satu namanya. Oh, ini apa nih? Oh, ada yang bergerak-gerak. Seru banget apa ini ya? Oke, jadi kalori itu base caloric requirement kita kan tadi untuk kebutuhan energi sehari-hari kita akan membakar. Nah, ini beda ya. Glukosa, gula sama kalori itu beda. Gula itu adalah temannya protein sama lemak. Nah, masing-masing komponen dari nutrisi itu punya kapasitas kalori yang berbeda. Jadi 1 gram gula itu biasanya mengandung 4 kalori. Kalau 1 gram lemak biasanya mengandung 9 kalori. Jadi kalau misalnya kita makan apa nih, telur dan telur rebus dari ayam negeri di Indonesia. Karena itu akan beda-beda nih. Teman-teman bisa lihat di Fat Secret namanya ya. Saya bukan promosi internet tapi itu salah satu database nutritional information yang cukup lengkap. Itu ada juga yang di Indonesia. Jadi kalau nggak salah telur itu 1 butirnya itu mengandung sekitar 12 gram protein, which means dia akan ngasih sekitar 50 kalori gitu. Nah, kebutuhan kalori kita per hari kasarnya itu adalah untuk laki-laki sekitar 30 kilokalori per jam ya. Berarti kalau dalam periode 24 jam itu sebenarnya kita butuh asupan ya dikalinya di situ aja. Itu dalam keadaan kita nggak ngapa-ngapain ya. Aktivitas yang sangat ringan atau bahkan minimal sekali ya. Ketika kita membutuhkan perhitungan untuk kebutuhan kalori pas berkegiatan, itu ada rumusnya sendiri. Karena buat saya sih teman-teman mungkin terlalu capek nanti kalau harus ngitung, ntar bisa sama kita lah, kita diskusi bareng-bareng untuk spesifik activity-nya, tapi prinsipnya adalah nanti dikali berapa persen derajat beratnya si aktivitas tersebut. Anggap naik gunung itu adalah sesuatu yang membutuhkan peningkatan 60% dari kalori harian. Jadi kalau misalnya kita kebutuhan hariannya 30 kilokalori ya, 600, 1.200, berarti sekitar 1.400 untuk base-nya aja, dikali 60% dari situ. Jadi 160% untuk utilisasinya, ya kita butuh sekitar 2.000, berapa tuh? 2.300 sampai 2.500 kalori ya, kurang lebih gitu pada aktivitas mendaki gunung. Itu pada tubuh Asia. Itu kalau berat badannya juga 50 kilo. Kalau berat badan 70 kilo beda lagi, berat badan 100 kilo beda lagi, berat badan 30 kilo beda lagi. Jadi memang butuh dihitung-hitung. Sebagai estimate ya, sebagai gambaran kasar. Karena kita nggak akan pernah bisa melakukan gambaran spesifik tubuh, itu banyak sekali faktor perancunya. Begitu. Berikutnya, Chua Karfak. Tidak perlu kenyang untuk memenuhi gula darah dalam tubuh. Oh ya udah, bener nih, bener banget nih. Kenyang itu adalah kebutuhan duniawi sebetulnya ya, jadi kebutuhan emosional, merasa kenyang. Bahkan kita berhenti makan sebelum kenyang aja pun kebutuhan gula darah kita bisa aja udah terpenuhi. Gitu. Kalau kita sering makan sampai kenyang, ini aspek yang berperan di sini adalah nanti dopamin. Jadi kenyang itu akan bikin dopamin itu rilis. Kita ngerasa puas setelah kita makan sampai kenyang. Dan dalam hal ini, kapasitas mental kita terkait rasa lapar itu akan jadi jelek. Karena kita akan ngejar dopamin rilis. Jadi kalau kita sering makan sampai kenyang, kita akan lebih mudah craving. Kita akan lebih mudah ngerasa lapar. Padahal kita belum tentu butuh untuk mengisi perut kita. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu kenyang untuk memenuhi kebutuhan gula darah? Nggak perlu kenyang. Tapi perlu cukup. Gimana biar kita bisa tahu cukupnya itu segimana ya dihitung. Gitu. Terus ini apa? Bagaimana cara mendeteksi gula darah sudah normal bila tidak membawa test kit gula? Nah, tadi ada tuh ya pojok kiri di slide itu namanya Whipple's triad ya. Jadi yang namanya hipoglikemia itu ada kriteria kejadiannya, yaitu ada tanda-tanda yang namanya tanda neuroglycopenic. Artinya apa? Tanda stimulasi saraf terkait kurangnya kadar gula ya tadi itu ya, jadi linglung, jadi berdebar-debar. Nah, cara paling cepat tanpa menggunakan test kit adalah kita mempelajari gejala-gejala tersebut. Kalau kita udah tahu gejalanya apa aja, ketika gulanya sudah tercukupi, dia akan langsung reverse, akan langsung balik ke normal. Itu tanda bahwa gula darahnya sudah tercukupi meskipun kita tidak pakai alat glukometer.
Gitu. Ini dari Lisda Meti Evita ya. Oke, berikutnya Yuda Sutiana baru sampai rumah. Oke, selamat istirahat. Lisda Meti Evita lagi ada absensi udah dijawab. Maaf saya awam. Mengapa banyak otot bisa menghasilkan lebih banyak panas? Makasih dari Vita ini ya. Jadi begini, otot itu, jadi kan panas itu dihasilkan dari pembakaran energi. Pembakaran energi itu utamanya di otot, di mitokondria. Kalau ada teman-teman yang pernah belajar biologi ya, ada powerhouse of cell ya namanya. Jadi mitokondria itu salah satu penghasil energi terbesar di tubuh kita dan dia banyak di otot. Jadi semakin banyak otot kita, massa otot kita ya, itu akan semakin banyak lokasi pembakaran energi gitu. Jadi kalau banyak energi yang dibakar, banyak panas yang dihasilkan. Jadi logikanya di situ masuknya, makin banyak bobot otot kita, makin banyak panas yang dihasilkan. Tapi konsekuensinya apa? Untuk membakar banyak hal, harus ada banyak hal yang dibakar. Jadi orang yang berotot lebih banyak butuh makanan gitu. Jadi jangan salah kalau makan nasi satu bakul, Adera itu bisa habis sendirian tuh karena dia harus mempertahankan banyak otot. Gitu kayak kalau nggak salah Adera sendiri punya podcast yang dia ngomong kayak gitu ya. Beli Adera itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jadi lebih banyak panas yang dihasilkan karena lebih banyak yang dibakar. Tapi ya konsekuensinya tadi mungkin harus makan lebih banyak juga. Kalau enggak ya akan kempes. Gitu. Terus Firda, penggunaan hand warmer atau foot warmer pada awal hipotermia bisakah? Pada kondisi hipotermia ringan tidak masalah penggunaan hal tersebut karena kompensasi di bagian batang tubuh itu masih bisa berjalan dengan baik. Tapi pada kondisi hipotermia berat itu tetap bisa digunakan, tapi jangan menjadi upaya penghangatan satu-satunya. Karena yang sempat saya bahas di awal tadi ya, bahwa kalau kita menghangatkan hanya bagian tangan ataupun kaki, tanpa menghangatkan bagian batang tubuh, nanti itu akan menyebabkan si suhu dingin itu kekunci di batang tubuh. Karena suhu hangatnya udah ada di bagian perifer, bagian tepi dari tubuh kita, itu tangan dan kaki. Jadi kalau mau menggunakan hand warmer atau foot warmer, dia sebagai tambahan setelah kita bisa memastikan suhu tubuh di bagian batang ini terjaga. Gitu. Jadi kalau kita udah punya kompres hangat untuk daerah leher, ketiak, lipat paha, dada, perut, itu udah ada semua. Terus kita mau tambah hand warmer atau foot warmer, itu boleh. Tapi jangan itu yang pertama. Gitu. Pastikan yang ini dulu yang aman karena kita mau memastikan aliran hawa dingin itu punya jalan keluar yang tidak melalui batang tubuh gitu karena ketika batang tubuh terpapar udara dingin terlalu lama dan terlalu ekstrim rusak dia gitu. PPT-nya boleh minta Kak, boleh. Terus itu dari siapa? Oh, Rekza. Oke, berikutnya Firda. Untuk yang mudah kedinginan saat mendaki, apakah lebih baik menghindari minum yang berkafein, kopi maupun teh? Nah, Dok. Jadi kalau misalnya teh itu kan mengandungnya teanin ya, bukan kafein ya. Sebetulnya menghangatkan diri sebagai upaya pencegahan, pakai minuman hangat itu boleh. Menggunakan minuman berkafein kalau pada perempuan most of the time akan bikin seseorang gampang mengalami tangan yang dingin atau bahkan mungkin gemeter ntar tangannya. Karena dia akan mengalami vasokonstriksi atau penyempitan dari pembuluh darah di bagian ujung dari jari tangan ataupun jari kaki. Sehingga sebetulnya tidak direkomendasikan kecuali kita punya sumber kehangatan lain. Gitu. Ya api unggun gitu. Makanya kalau ngopi ya sambil api unggunan aja. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya excessive consumption of caffeine itu sangat tidak direkomendasikan. Begitu. Dok, saya mau tanya dari Khairunisa Kak Syafiqah. Kalau dehidrasi apakah ada hubungannya juga? Nah, dehidrasi ini hubungannya ada, tapi dia hubungan tidak langsung. Tadi yang saya bilang, jantung itu memompa darah. Darah itu sebuah cairan. Jadi kalau kita kurang cairan, darah akan mengental. Kalau darah mengental, jantung memompanya lebih susah. Kalau jantung memompa lebih susah, dia akan bekerja lebih keras. Kalau dia bekerja lebih keras, dia akan butuh lebih banyak gula darah. Kalau dia butuh banyak gula darah, dalam keadaan jantung itu susah mengalirkan darah, gula akan lambat tersampaikan ke tubuh, hawa panas akan lambat disirkulasikan di tubuh. Jadi itu kaitannya. Menjaga asupan cairan sangat penting. Meskipun tadi tidak saya bahas secara eksplisit ya. Tapi logikanya di situ. Akan sangat penting lah untuk apapun aktivitas kita menjaga kecukupan cairan. Nah, kecukupan cairan juga menghitungnya gimana sama 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau teman-teman punya berat badan 70 kilo, kurang lebih dalam sehari itu butuh sekitar 2100 cc untuk menunjang aktivitas optimal dari tubuh. Begitu.
Ya. Pemesanan buku, oh bukan. Saipudin, izin dok, saya pernah dengar kalau kita berada di suhu rendah, kita tidak boleh pasif atau harus banyak gerak biar tidak kedinginan. Sementara tadi kalau kita banyak gerak akan semakin cepat kehilangan gula darah. Itu gimana ya dok mengenai statement jangan pasif, harus banyak gerak, apakah benar atau tidak? Mohon dijelaskan dok, terima kasih. Nah, makanya di sini saya banyak menjelaskan basicnya dulu ya, pemahaman mengenai bagaimana panas dihasilkan, pemahaman mengenai bagaimana gula itu berperan dalam regulasi tubuh, itu akan membuat harapannya ya, akan membuat teman-teman punya kapasitas untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, bergerak-gerak, apa yang akan terjadi kalau kita bergerak-gerak di saat suhu kita rendah? Apakah kita akan jadi lebih hangat? Oh jelas, kita akan lebih hangat. Apakah boleh kita bergerak? Boleh. Yang tidak boleh itu tadi adalah excessive muscle activity. Kalau misalnya aktivitas ototnya berat, membakarnya itu bisa jadi lebih cepat, tapi menurunkan kadar gula juga jadi lebih cepat. Gitu. Jadi kalau udah kedinginan di atas gunung, bukan ngangkat barbel solusinya. Tapi melakukan pemanasan-pemanasan ringan, itu bisa menjadi upaya kita untuk memastikan otot itu lebih banyak aktif. Kalau otot lebih banyak aktif, dia akan lebih butuh banyak energi. Kalau dia butuh banyak energi, dia akan lebih banyak mengenerate energi tersebut dan membakar gula. Dia akan menghasilkan panas lebih cepat juga. Sebenarnya betul, ya logikanya masuk. Gitu. Jadi sampai sejauh apa? Yaitu situasi dan kondisi tidak akan pernah bisa saya jelaskan secara detail, makanya basic ini teman-teman pegang. Kalau misalnya teman-teman memutuskan, oh saya mau bergerak-gerak, loncat indah gitu ya, apa, oh, squat jam misalnya untuk memastikan badan saya panas, gitu. Itu akan menghasilkan panas yang cukup, dia akan membakar gula, otomatis setelah itu teman-teman harus makan, gitu. Atau bahkan sebelum itu teman-teman makan dulu, terus loncat-loncat, ya itu beda cerita ya. Jadi prinsipnya adalah yang tadi, kalau teman-teman memutuskan untuk bergerak-gerak, pastikan gula darah teman-teman tidak jadi malah turun. Karena kalau teman-teman malah kekurangan gula darah, entar tidak ada yang dibakar lagi, ya gerak-gerak pun nggak akan menghasilkan panas. Itu bisa loh terjadi. Pada orang yang hipoglikemia, dia udah menuju hipotermia, terus dia gerak-gerak, nggak jadi panas badannya. Dan ini juga sedikitnya saya bahas bahwa ada orang yang metabolismenya rendah. Ada orang yang lari, fitness, nge-gym nggak keringetan. Ya itu mungkin karena pembakarannya tidak seefisien beberapa orang yang metabolismenya tinggi. Gitu. Jadi dia bergerak pun, ototnya terutilisasi pun nggak menghasilkan panas. Gitu, sekilas. Karena saya punya beberapa teman yang kayak gitu. Lari sama saya 5 kilo, kok nggak keringetan gitu ya. Kalau saya metabolismenya agak cepat, makanya saya agak kurus. Gitu. Kalau teman saya ini memang agak lebih nggak kurus. Gitu. Ya. Nah, ini Bapak Arjun Salahuddin. Dok, punten kalau tadi saya sip, sebenarnya aman nggak ya kita beraktivitas saat melaksanakan ibadah puasa? Apakah rawan hipoglikemia dan sebagainya? Nah, ini menarik nih. Jadi, kalau kita tahu dari high glycemic index ataupun low glycemic index tadi, kan rich in fiber, beberapa makanan yang low index ya. Jadi, ketika kita punya makanan yang rich in fiber dan masuk ke dalam tubuh kita, dia akan memastikan gula darah itu stabil lebih lama di kadar tertentu. Nah, pada situasi puasa, kalau kita mau melakukan aktivitas fisik, pastikan kita makanan yang rich in fiber. Jadi tidak bikin lonjakan gula darah yang mendadak, sehingga dia akan turun dengan kurva yang juga curam di dalam darah kita, dan itu akan membuat tubuh kita kaget. Jadi gula darah nih ya, misalnya tubuh kita tuh butuh gula darah segini. Ya, kita makan makanan yang GI-nya tinggi. Itu pada situasi kita pengen berolahraga di dalam kondisi puasa, kalau misalnya kita makan seperti ini, yang gula darahnya bikin jadi naik di level ini, terus dia tiba-tiba turun, nah biarpun belum nyampe threshold atau batas gula darah, tubuh kita akan langsung craving, tubuh kita akan pengen keisi lagi, dan beberapa fungsi bisa jadi akan shutdown. Begitu. Beda ceritanya kalau kita makan makanan yang rich in fiber, di kadar gula darah yang batasnya di sini nih, kita makan makanan gula darah yang rich in fiber, terus dia biasanya akan lebih landai kurvanya, turunnya juga lebih lama, sehingga tubuh kita tidak akan craving. Jadi ini banyak permainan akal-akalan sama si tubuh ya. Karena tubuh kita tuh misalnya kadar gula darah 300, setelah makan makanan yang GI-nya tinggi, tiba-tiba turun ke 200, itu kan turun 100 poin. Itu bisa jadi akan punya dampak seperti orang hipoglikemia, kalau dibandingkan misalnya kita makan makanan yang rich in fiber, gula darah kita naik ke 150, tapi turun ke 130. Nah, itu kan tetap lebih rendah nih daripada makanan yang sebelumnya. Tapi karena dia kurva penurunan gulanya tidak terlalu curam, tubuh kita tidak merasa ada masalah. Dan tubuh kita nggak jadi bikin masalah juga gitu. Jadi solusinya kalau mau puasa dan beraktivitas,
make sure kita makan makanan yang rich in fiber, yang GI indeksnya lebih rendah tadi, GL load-nya lebih rendah, tapi volumenya dibanyakin karena kita tetap harus memenuhi kebutuhan kalori sekian ribu kalori kan, gitu caranya. Mau tanya Krisna Harimurti, mau tanya juga dok, di luar konteks, pernah ngobrol dengan orang yang pernah mendaki gunung ketinggian 5.000 meter, makanan yang dikonsumsi banyak yang berupa cairan campuran dengan oats dan virgin corn oil dan gula merah. Camping lot. Bagaimana Dok? Ya, seperti itu. Jadi ketika kita tadi ya, ini sama kayak jawaban untuk Bapak Arjun Salahuddin tadi ya, makin rendah sebetulnya. Itu kan dia campur ya sebenarnya, ada gula merah, ada oats, ada virgin coconut oil. Kalau dia ngejar virgin coconut oil tuh dia ngejar ininya apa namanya? PUFA ya. PUFA tuh polyunsaturated fatty acid-nya. Itu terlalu ini sih, terlalu apa namanya? Terlalu kompleks ya. Tapi sederhananya adalah kalau kita makan yang high GI, kita makan yang low GI sekaligus digabungin, ini bisa menjadi trik juga. Karena ketika kita makan yang ada gula merahnya digabung sama oat, itu yang GI yang lebih rendah, kita punya dualitas. Ada makanan yang tinggi GI-nya untuk explosive activity di awal, jadi untuk biar kita bertenaga di awal, tapi setelah itu kan dia akan turun tuh. Nah, sisanya threshold-nya dijaga sama makanan yang fiber gitu ya. Terus jadi seperti itu solusinya ya. Makanya nanti ini mix and match itu teman-teman saya rasa bisa coba bereksperimentasi dengan semua makanan-makanan yang tadi sudah dipaparkan di tabel. Teman-teman bisa cari sendiri aja GI dan GL, eksperimen. Nanti kita punya grup juga, teman-teman bisa share pengalamannya. Oh, saya makan ini nih, ternyata saya pingsan. Jadi jangan makan ini. Ntar share aja, karena di sini kan yang namanya ilmu nutrisi itu akan sangat luas dan tiap daerah bisa beda ya. Kayak misalnya di sini kita sukanya makan nasi, tapi kalau misalnya di Eropa, di Nepal mungkin roti atau sagu gitu ya. Kalau di Papua, jadi apakah makan-makan itu bisa jadi lebih inferior dibandingkan makanan yang kita makan? Belum tentu. Tapi kearifan lokal tersebut bisa menambah khazanah ilmu kita terkait gimana sih merencanakan makanan dalam perjalanan. Khairunisa Fat Secret. Nah iya tuh Fat Secret namanya. Ntar ada kok yang versi bahasa Indonesianya juga udah ada ya. Makanan-makanan kayak rendang itu suka ada di situ. Kalorinya berapa? Lisda udah. Agus Reno. Kalau ada kasus pendaki pingsan, sukses, nafas tersengal, boleh di CPR. Oke, pendaki pingsan, nafas tersengal. Lihat dulu, ada syaratnya untuk lakukan CPR. CPR itu adalah harus ada henti jantung atau henti nafas. Kalau nafas tersengal, belum tentu berhenti. Tapi bisa dilihat dulu kenapa dia pingsannya. Apakah mungkin dia apa namanya ada hipoglikemia atau semacamnya. Nah, karena kalau hipoglikemia itu tidak semua di CPR. Hipoglikemia yang ringan atau sedang itu bisa dikasih suplementasi gula aja. Terus ada satu kondisi lagi, ada banyak kondisi lain yang bisa bikin pingsan soalnya ya. Ada yang namanya vasovagal syncope. Jadi misalnya dia nggak hipoglikemia nih, tapi dia ternyata ada tekanan tinggi di bagian rongga perut yang bikin tekanan tinggi di rongga paru sehingga jantungnya tidak mampu memompa darah ke otak dengan lancar, bisa pingsan gitu. Nafas tersengal kenapa? Karena setelah itu ada kebutuhan tubuh untuk memberikan suplai oksigen tambahan ke otak supaya dia bisa restart. Jadi pasti nafasnya akan jadi cepat. Tapi saya belum paham nih ya, apa tersengal itu maksudnya nafas jadi pelan atau nafas jadi cepat? Karena kalau nafas jadi cepat bisa jadi itu mekanisme kompensasi untuk mengalirkan darah lebih banyak ke otak. Kalau nafasnya jadi pelan-pelan itu, nah tadi harus dilihat apakah jangan dia ada perjalanan menuju gagal nafas gitu. Jadi memang harus diobservasi dan persiapan. Saya rasa ya Pak Agus Reno ya, persiapan untuk barangkali perlu CPR. Hendra Hadi udah absen, Lizda absen, boleh minta kontak, Cukarva. Nadia, izin bertanya dok, apakah metode karbohidrat loading aman untuk metabolisme tubuh? Karbo loading itu akan berat buat pankreas. Jadi di dalam tubuh kita ada organ namanya pankreas yang fungsinya untuk mengeluarkan yang namanya insulin, di mana insulin ini punya fungsi untuk mendistribusikan gula darah ke tubuh. Jadi carbo loading itu dalam jangka pendek itu nggak masalah, karena sekali lagi yang namanya kompensasi tubuh, dia adalah overwork ya, si badan itu dipaksa lembur mendadak untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang juga terjadinya mendadak. Kalau misalnya berlangsung berbulan-bulan, carbo loading ini akan bikin failure dari pankreas, akan bikin gangguan dari regulasi gula darah. Jadi organ yang bertanggung jawab untuk menjaga gula darah tetap tersuplai dengan baik itu akan kecapean. Pabriknya akan hancur berantakan. Jadi dalam jangka panjang kalau carbo loading, ya lama-lama karbonya itu akan malah ketahan di tubuh dan itu akan jadi penyakit yang namanya diabetes.
Gitu. Jadi kalau pertanyaan untuk metabolisme, jangka panjang, jangka pendek nih. Kalau jangka pendek bisa jadi aman. Tapi kalau jangka panjang bisa jadi malah membahayakan kesehatan secara umumnya. Gitu. Habis ya pertanyaan? Oke. Barangkali ada lagi rekan-rekan yang mau nanya langsung. Boleh nggak? Oke, baik. Udah habis sepertinya ya, Kang? Hmm. Udah. Mungkin boleh kita tutup aja dulu sesi sharingnya ya, Kang. Untuk selanjutnya kalau ada yang mau nanya-nanya boleh join grupnya ya. Oh gitu. Oke. Siap. Saya ngikut aja. Oke, nah sebelumnya terima kasih banyak untuk Kang Kevin karena sudah berbagi sangat banyak pengetahuan hari ini ya, dari mulai tadi materi sampai sesi tanya jawab. Selanjutnya saya izin mengingatkan kembali bagi teman-teman untuk on cam terlebih dahulu nih. Terus boleh juga dipasang virtual background-nya karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Tapi sekarang sambil menunggu teman-teman on cam, saya mau mengingatkan kembali teman-teman yang udah ikut di webinar hari ini punya fasilitas untuk join grup. Jadi di grup nanti kita bisa sharing-sharing dengan Kang Kevin, nanya-nanya lebih lanjut. Untuk joinnya bisa ke bit.ly/grup webinar Yayasan AMP. Lalu bagi teman-teman juga, kalau mau tahu info-info lebih lanjut mengenai Yayasan AMP dan juga organisasi AMP-nya, boleh follow kita di @yayasan_AMP dan juga @AMPFK4 ya. Jadi kalau yayasan ini nanti teman-teman bisa lihat tentang program-program dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh yayasan seperti Banmed Pro AMP. Lalu kalau AMPFK 4 ini teman-teman bisa lihat kegiatan-kegiatan keseharian dari AMP. Oke, untuk QR grupnya bisa langsung scan di sini kalau teman-teman mau cepat. Lalu selanjutnya juga teman-teman boleh isi link absensinya terlebih dahulu ya yang sudah tertera di kolom komentar. Oke, untuk absensinya mungkin bisa kita tunggu sampai 11.05. Lalu selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Jadi ingatkan kepada teman-teman sekalian boleh untuk on cam dan juga memasang virtual background-nya. Punten Kang Kevin mungkin sambil menunggu pada on cam untuk foto bersama, mungkin boleh kita sharing sama satu orang kali ya kan? Barangkali ada yang punya ceritanya sendiri tentang kasus di alam terbuka. Oh iya loh, jelas. Harus sharing lah, karena ini banyak sekali variasinya ya. Barangkali ada Oke, yang mau siap Kang. Nah, oke teman-teman mungkin boleh untuk raise hand, boleh cerita nih kira-kira apakah pernah ada kejadian kasus selama di alam terbuka. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kang Kevin di sini. Oke, Kang Asep Kurnia, boleh Kang langsung on mic? Enggak kan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Waktu itu teh tahun berapa saya lupa lagi ya. Itu waktu ada pencarian di Gunung Salak, semuanya meninggal kecuali satu orang, tapi perempuan. Ternyata itu meninggalnya karena hipotermi, dekat ketinggian. Waktu itu lagi musim dingin lah gitu. Kecuali satu orang, pas ditanya kenapa, apa aktivitasnya, dia itu jadi menandai dari pohon satu ke pohon yang lain, berjalan gitu, berjalan bolak balik, berjalan bolak balik gitu. Tetapi temannya
itu di tenda mungkin menahan hipotermi atau menahan gigil udara dingin sehingga ya mungkin itu yang menyebabkan kematian mereka. Tetapi yang perempuan satu ini tidak seperti itu. Dia itu menandai pohon keliling-keliling aja gitu. Memang makanan udah nggak ada habis gitu. Dan dia percaya dengan percaya diri dan keyakinannya bahwa pasti ada yang mencari karena udah lebih dari ekspektasi dia harus turun melapor ke pos di bawah bahwa dia itu mau turun gitu, ada ekspektasinya gitulah. Nah setelah dilihat kok nggak ada yang turun, lalu ada yang inisiatif mencari itu kenapa ini kelompok ini nggak turun gitu. Ternyata mereka sudah pada meninggal dan yang perempuan tadi udah emang tidak meninggal ya itu laporan ke bawah ada rescue dan alhamdulillah yang perempuan itu selamat. Nah mungkin dalam kasus seperti ini betul kata Pak Dokter itu ya kita itu harus bergerak lah gitu. Jadi tubuh itu harus panas gitu. Cuman asupan makan nutrisi tidak ada ya mungkin lapar tetapi karena ototnya kebakar panas ya itulah yang akan menghangatkan tubuh dan menyelamatkan dari kedinginan hawa gunung dan hipotermi. Mungkin seperti itu bisa bisa sharingnya. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Nggak dilanjut. Untuk saya jawab ya. Ya. Oke, Kedengaran nggak Pak? Kedengaran nggak? Ini sharingnya ya. Jelas nggak? Jadi kalau kita bedah dari kasus yang Pak Asep Kurnia jabarkan nih ya, bahwa betul ketika yang mungkin almarhum yang meninggal di tenda itu adalah ketidakmampuan mengenerate panas, dia jadinya kelok di dalam tenda itu dengan hawa dingin, ya, tidak ada proses pembentukan hawa panas, ya jadinya makin lama proses konveksi ataupun konduksi hawa panas dari tubuh tuh makin banyak gitu keluar, gitu ya. Jadi tendanya itu sendiri menjadi satu kerangkeng dingin buat mereka. Itu ada potensi seperti itu, pertama. Yang kedua, kalau dalam situasi tidak ada makanan, nah ini ada satu cerita juga yang pengen sambil saya timpal ke sini ya, bahwa kalau kita punya situasi hipotetis nih ya, antara orang yang berotot sama orang yang berlemak, ya, kalau sama-sama terdampar di gunung, mana yang meninggal duluan kalau nggak ada makanan, gitu, ya. Jadi ternyata dari simulasinya waktu itu ada simulasi matematis ya, model matematika dalam penelitian tersebut, ternyata kalau dihitung dari pembakaran kalori, yang meninggal duluan itu yang berotot harusnya, gitu. Cuman ada faktor lain yang masih menjadi perancu. Perancu itu adalah cardiopulmonary fitness. Jadi dalam situasi darurat orang berlemak itu potensi hidupnya lebih tinggi karena akan ada cadangan energi untuk dibakar. Kalau misalnya dia benar-benar nggak makan sama sekali. Nah, itu menjadi faktor yang lucu juga kan, bahwa ternyata otot itu tidak menunjang kehidupan jangka panjang kalau misalnya dalam situasi starvation atau ketiadaan makanan. Karena otot pun bisa menjadi cadangan energi, tapi dia mengenerate atau menghasilkan kalori itu lebih rendah daripada lemak. Begitu. Nah, kasus yang tadi adalah kita harus bedah hati-hati nih, kita telaahnya secara hati-hati. Antara dua yang terjadi, antara yang bergerak-gerak sama yang diam di tenda, kira-kira kenapa yang bergerak itu bisa jadi lebih selamat dibandingkan yang tidak bergerak? Ya berarti masalahnya satu, kapasitas pembuatan hawa panas di tubuh, begitu. Dan bergerak-gerak pun ini nggak boleh bergerak-gerak tanpa rencana gitu, nggak boleh dia bergerak-gerak di saat proses konveksi, konduksi ataupun radiasi hawa panas tuh bisa jadi lebih tinggi daripada kemampuan mengenerate atau menghasilkan hawa panas di dalam tubuh itu sendiri. Berarti bergeraknya tuh harus terencana. Mungkin di saat suhu sedang tinggi ya, di saat matahari sedang ada, dia bergerak-gerak gitu ya. Kalau misalnya di saat suhunya lagi dingin, itu pun dia tetap bisa bergerak tapi sambil memakai benda-benda yang bisa menjaga supaya suhu tubuhnya itu tidak terbuang keluar setelah dia hasilkan. Jadi pakai baju-baju yang thermal ya, baju-baju yang mungkin bahannya bisa menjaga supaya hawa panas tidak keluar dari tubuh, seperti itu. Jadi saya setuju lah dengan tadi kesimpulan yang Pak Asep sampaikan juga, bahwa bergerak-gerak secara ringan di situasi tersebut ternyata bisa membantu. Begitu. Meskipun jangan bergerak dengan excessive activity, itu malah jadinya rugi. Makanya ini lebih ke arah perhitungan ininya ya, asupan dan pengeluaran gitu.
biarpun itu terjadi secara naluriah ujung-ujungnya, tapi semakin kita latih, semakin mampu kita secara naluri mengambil sebuah kesimpulan yang seperti itu menurut saya. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan juga tuh di chat ya? Dok, bentar, satu lagi dok, boleh ya dok? Ya boleh boleh Mas Asep. Ya, anggap aja mungkin nanti kita tahu bahwa itu teman sedang mengalami gejala hipotermi. Salah satunya dia melepas semua kain yang menempel di tubuhnya gitu. Sedangkan kami merasakan bahwa ini adalah dingin gitu. Oh, ini dingin. Kok dia melepas itu? Nah, mungkin ini anggaplah itu sebagai gejala hipotermi. Pertanyaannya, dok, berapa lama yang kami butuhkan gitu ya supaya dia tidak mengalami gejala jadi ada penurunan dari hipotermi yang dialami oleh tubuh teman itu untuk menghindari dan meminimalisir risiko sampai meninggal lah gitu. Itu berapa lama dok ya? Terima kasih dok. Oke. Jadi proses transfer panas itu gini, mekanisme pertahanan tubuh itu akan mulai aktif 30 detik setelah tubuh merasakan suhu tubuh turun. Jadi 30 detik pertama itu akan sudah ada aktivitas tubuh kita untuk menjaga supaya panas itu tetap diproduksi dengan jumlah yang cukup. Kemudian kalau misalnya kita sebagai penolong punya waktu berapa lama sampai dia hipoterminya menjadi makin berat gitu ya. Itu sangat banyak faktornya, Bapak ya. Banyak faktor suhu udara luar. Tapi kalau kita anggap bahwa suhu udara luar tuh konstan misalnya di 16 derajat. Anggap kita enggak lah, kita ngomong misalnya 12 derajat Celcius gitu. Terus suhu tubuh kita kan 37 tuh ya. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung secara hukum termodinamika fisika gitu ya, kita harusnya punya waktu sekitar 2 sampai 4 jam lah untuk menjaga supaya proses konveksi radiasi maupun konduksi itu tidak terjadi. Nah, seseorang yang mengalami delirium atau mengalami perilaku yang tidak rasional ketika sudah hipoglikemia atau hipoglikemia atau hipotermia, itu kan sudah masuk ke derajat sedang ataupun berat ya. Nah, di tahap itu sebetulnya waktu yang kita punya lebih sempit lagi. Gitu. Bisa jadi cuma 1 sampai 2 jam, apalagi kalau dia buka baju ya, bisa jadi cuma 1 sampai 2 jam sebelum dia makin shutdown fungsi vital dari organ tubuhnya. Begitu. Dan kalau sudah shutdown, kita cuma punya waktu 5 menit. Ya. Kalau sudah benar-benar fungsinya semua berhenti itu ya, yang terakhir kan fungsi yang paling terakhir berhenti itu jantung. Karena setelah jantung berhenti, otak akan cuma tinggal ngikut aja berhenti. Dan dari jantung berhenti ke otak berhenti itu cuma maksimal 5 menit. 5 menit itu pun yaitu di 5 menit ini kita harus memastikan CPR atau resusitasi jantung baru dilakukan sambil memasang infus segala macam, itu udah ranah medis lah. Tapi upaya orang-orang penyelamat yang mungkin tidak terlatih secara medis, CPR itu upaya tambahan yang bisa kita lakukan. Begitu. Ini kalau kita ngomong spesifik case ya, karena nggak ada kasus yang belum ada rumusnya nih ya, belum ada yang bikin rumusnya. Kalau misalnya suhu segini harus bagaimana, kalau suhu segitu harus bagaimana. Itu kan tergantung juga bahasa metabolic rate kita. Tapi itu bisa jadi gambaran ya, Bapak, saya harap. Dengan transfer panas gimana? Transfer terma antar tubuh gitu. Jadi rekan-rekannya memeluk gitu, dibuka baju biar hangat, itu rasional atau tidak ya? Itu rasional. Rasional, karena kalau misalnya panas itu dia bisa berbeda secara konduksi kan. Dan dari yang hangat itu pindah ke yang dingin itu sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin di konsep udara ya, udara itu kan angin terbentuk karena ada perbedaan suhu antara satu tempat ke tempat lain. Suhu itu suhu panas, suhu dingin nih ya. Jadi angin itu akan bergerak dari tempat yang bersuhu dingin ke tempat yang bersuhu panas. Itu mekanisme perpindahan angin. Gitu. Begitupun suhu tubuh sebenarnya. Jadi akan terjadi transfer, yang dingin itu akan pindah ke yang panas sebetulnya. Gitu. Jadi orang-orang yang badannya hangat ini akan bertukar lah, akan sampai ke titik seimbang gitu ya antara suhunya. Jadi berpelukan tanpa pakai alas apapun itu sebenarnya memastikan proses konduksinya itu tidak terhambat oleh kain. Begitu. Makanya kalau anak panas dipeluk sama orang tuanya, panasnya bisa lebih cepat turun. Gitu, karena berpindah dinginnya dari orang tua ke anak yang panas gitu. Itu rasional ya, asal dilakukan secara etis ya. Maksudnya ketika kondisi darurat, laki-laki memeluk perempuan kan asal ada persetujuan, saya rasa nggak masalah karena life saving sifatnya.
gitu. Terima kasih dok, sangat jelas sekali Pak. Terima kasih. Ya. Silakan dilanjut. Oke, ya, baik. Terima kasih banyak, Kang Asep. Kang Asep ini dari MDMC, itu yang Muhammadiyah Disaster Management Center itu bukan ya, Kang? Kalau nggak salah. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak, Kang Asep. Terima kasih. Nah, iya, Ini betul. ada Berarti dari pertanyaan lagi nih. MDMC. Oke, Dua, iya. dua, dua, dua lagi tuh. Tanggung. Mumpung. Oke, boleh deh, Kang. Boleh untuk 2 pertanyaan terakhir mungkin kita bahas dulu di Eh, sini. Sisanya kita bahas di grup nanti ya, Kang. ya nih, Kick Ardi, kram, lidah kebas, perut, wajah kesemutan, push up jalan terus, tidak istirahat, hanya minum sedikit air putih. Oh ini mah biasanya karena hipokalemia transien ya. Jadi pada kasus push up jalan terus, otot itu kan capek ya. Otot kehilangan gula. Ketika kehilangan gula, otot tuh sebenarnya mekanisme kontraktilnya itu membutuhkan gula. Jadi kalau suplai gula tidak cukup, itu akan jadi kram-kram. Pertama itu. Tapi yang kedua, karena ini sudah sampai seluruh tubuh, biasanya itu adalah karena ada intake gula mendadak di dalam darah pindah ke otot. Bersama dengan pindahnya gula darah itu ke otot, ada ion tubuh yang namanya kalium yang ketarik juga ke dalam otot, sehingga membuat otot seluruh tubuh jadi kram. Karena kalau misalnya ada gangguan dari ion-ion tubuh, itu mekanisme kontraktil dari otot di seluruh bagian tubuh itu akan terganggu. Jadi itu udah ranahnya terlalu ini ya, terlalu medis sekali ya. Tapi mekanismenya gitu. Jadi gangguan gula, gangguan suplai energi untuk otot yang menyebabkan asupan gula mendadak ke dalam otot dari darah sehingga ion tubuh juga ikut ketarik dan bikin ketidakseimbangan ion tubuh. Gitu. Nah, dia udah Vita hipotermi merasa kepanasan. Nah, ini sama bawah. Ah, itu benar tuh. Kik Ardi bilang itu namanya paradoxical undressing ya. Itu jadi yang namanya termostat di dalam otak kita itu punya mekanisme untuk menjaga supaya perilaku kita tidak bikin suhu tubuh kita makin terganggu ya. Tapi kalau udah ada gangguan proses di otak, itu emang udah gangguan yang jadinya kayak gitu, perilaku tidak wajar yang bisa terjadi. Eh, Perasaan kepanasan itu muncul karena memang sudah ada gangguan impuls di otaknya aja. Begitu begitu ya. Jadi buat Bu Vita ya jawabannya. Tidak ada penjelasan yang terlalu ilmiah sih, memang prosesnya di otak aja gitu. Namanya paradoxical undressing gitu. Oke, ada lagi? Oh, iya. Dok, apakah ada buku yang direkomendasikan untuk mempelajari terkait nutrisi tadi? Bidang ilmu tuh kalau misalnya secara medis tuh ada ya, dokter gizi, cuman dokter penyakit dalam juga belajar. Buku nutrisi, saya rasa kalau untuk buku nutrisi di buku PPGDKT kita juga ada ya. Masalah nutrisi sekilas dibahas ya, Bu Iya, Fatia ya. betul, Kang. Ada. Ya, jadi tuh buat yang basicnya, teman-teman baca di situ dulu aja. Ya, jangan baca yang kompleks-kompleks dulu. Yang kompleks juga belum tentu dokter ngerti. Bahkan, jadi bahas yang PPGDKT dulu. Nanti kalau misalnya pengen lebih dalam lagi, ada gitu. Ya, sip. Mungkin gitu ya, Bu Mahda. Ya, siap. Hatur nuhun, Kang Kevin. Hatur nuhun, teman-teman Kang Tete atas antusiasmenya. Banyak banget pertanyaan yang udah masuk dan udah kita bahas di sini ya. Oke, selanjutnya untuk dokumentasi, boleh nih kita foto bersama. Boleh teman-teman sekali lagi diingatkan untuk on cam dulu dan mengaktifkan virtual background-nya. Oke, ya boleh deh kita foto sekarang ya. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Satu, 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya yang halaman kedua foto bersama. Ya. 1, 2, 3. Oh ternyata ini sampai halaman ketiga foto bersama. 1, 2, 3. Oke.
Ya, terima kasih banyak teman-teman ya. Jadi memang pemahaman dasar mengenai kasus-kasus alam terbuka seperti hipotermi dan hipoglikemi itu penting, terutama dari pencegahannya, lalu diagnosis atau deteksi gejala awal serta penanganan awalnya. Kenapa? Kita tahu tadi untuk menurunkan risiko kejadian dan kalaupun memang sudah kejadian tidak sampai berkembang menjadi parah. Oke. Dari Kang Kevin mungkin ada sedikit penutupan kan? Nah, ya udah itu intinya mah teman-teman, saya harap kalau misalnya berkegiatan jangan lupa untuk bawa ilmunya aja ya, karena secara prinsip yang namanya kegiatan pecinta alam tuh bukan kegiatan fisik ya, tapi kita harus punya perencanaan, bukan hanya fisik saja gitu maksudnya ya, harus punya perencanaan. Jadi saya harap semua webinar kita bisa membantu teman-teman untuk merangkai rencana yang lebih baik dalam berkegiatan. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Kevin sudah menyempatkan untuk hadir di webinar hari ini. Ya, jadi akhir kata, kita cegah hipoglikemi dan hipotermi, ciptakan kegiatan alam terbuka yang aman dan nyaman. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk nantikan webinar-webinar selanjutnya dari AMP yang pastinya akan di-sharing di Instagram AMP dan juga Instagram Yayasan AMP. Lalu sedikit tambahan, untuk grup bisa langsung join melalui bit.ly grup webinar Yayasan AMP. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Selamat melanjutkan weekend-nya.